Sebenarnya ini kita pernah bahas ya dulu-dulu. Saya masih ingat dan sebenarnya rekaman suaramu waktu itu saya masih sempat simpan karena kita beberapa kali berbincang tentang budaya. Halo sobat muda semua, senang rasanya kita kembali bertemu lagi di acara Kita Bisa. Apa itu Kita Bisa? Kita bincang santai. Nah, kali ini saya kedatangan tamu jauh-jauh dari Nias. Tapi sebenarnya sudah lama merantau, tetapi menariknya adalah beliau atau teman saya ini cukup aktif menyuarakan atau banyak berbicara tentang budaya Nias, minimal di Facebook atau di media sosial yang saya kebetulan berteman dengan beliau atau dengan teman saya ini. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan terlebih dahulu sahabat saya, teman saya untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Silakan. Ya, halo, selamat malam buat semuanya, sobat yang ada dimanapun di acara Kita Bisa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veleti Mendreva. Kebetulan saya teman sekaligus ya teman akrab dengan saudara Remiman ya. Jadi dari SMA itu kita sudah berteman, jadi udah kenal lah. Ya dari tahun 2010 kita masuk SMA, kita udah kenal sampai sekarang kita masih akrab. Oke, jadi teman-teman semua sudah tahu lah ya, saya sama Veleti adalah cukup lama. Jadi di awal-awal SMA sampai kita terpisah gitu ya karena kuliah. Saya ke Bali, Veleti ke Balikpapan. Dan saya tahu perjuangan awal. Ya saya tahu Veleti ke Balikpapan karena tes polisi kan? Ya betul ya betul. Dan banyak cerita yang menarik. Kita masih sering ngobrol waktu itu setelah lulus SMA ya. Kita banyak bicara. Dan waktu berlalu begitu cepat dan sekarang Veleti salah satu orang yang mungkin salah satu teman saya yang luar biasa lah ya, yang saya tahu perjuangannya tidak gampang loh ya. Dia kalau salah kamu kuliah setelah 2 tahun lulus ya? Iya, setelah 2 tahun lulus. 2 tahun lulus baru bisa kuliah. Waduh. Dan itu pakai uang sendiri kan? Dan itu pakai uang sendiri. Saya harus banyak belajar dari Veleti. Kita sama-sama belajar. Dan sekarang tinggal di Jakarta, kerja di satu bank swasta. Bank swasta. Oke, nah ini Veleti. Jadi kenapa saya mengundang Veleti untuk bincang santai kali ini? Saya cukup tertarik begitu melihat status-status atau postingan-postingan yang Veleti share di Facebook, dan hampir semua itu berbicara tentang budaya Nias. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang membuat Veleti begitu giat begitu ya memposting tentang budaya Nias di saat ya mungkin generasi kita lebih banyak posting tentang makanan, jalan-jalan, kehidupan yang lain, tapi Veleti unik dibandingkan dengan yang lain. Kenapa Veleti? Oke, terima kasih Remiman. Sebenarnya ini kita pernah bahas ya dulu-dulu. Saya masih ingat dan sebenarnya rekaman suaramu waktu itu saya masih sempat simpan karena kita beberapa kali berbincang tentang budaya waktu itu. Saya masih ingat kamu bilang begini dulu. Ke depan, dan itu benar loh. Saya pun ini Remiman benar ya. Tentang museum itu nanti bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan sejarah, tetapi itu menjadi sebuah wadah untuk bisa belajar tentang budaya. Nah itu benar. Nah, saya nyambung dengan yang ditanyakan tadi, kenapa sih masih mau dan pengen menyuarakan tentang kebudayaan. Akhir-akhir ini, bukan hanya akhir-akhir ini ya, tapi semenjak SMA, bagi saya budaya itulah kehidupan saya. Ya, saya dilahirkan, saya dibesarkan di dalam sebuah kelompok budaya.
ya kita tahu bahwa di Nias itu kita masih mempertahankan adat dan tradisi. Lalu kenapa setelah kita merantau atau keluar dari daerah kita malah seakan-akan melupakan budaya itu sendiri. Nah, makanya selama beberapa tahun saya merantau, ya mungkin Remiman juga tahu kalau saya nggak pernah meninggalkan tentang budaya dan tradisi kita. Saya tetap memperkenalkan. Ya, Remiman juga tahu bahwa dulu waktu SMA ya kita bareng-bareng lah ya di Sanggar dulu. Di Sanggar budaya. Nah, satu waktu itu yang membuat saya tetap kuat dan tetap mempertahankan budaya Nias, ada satu pepatah yang berkata begini. Ayana mada bertabu heli, ayana mada bertabato, gaim banua gaitabu, tafau gewanana tafangai wolelebur. Istilahnya begini, kita boleh maju, pikiran kita boleh maju, pikiran kita boleh kita istilahnya seperti orang-orang di luar negeri sana. Tapi jati diri kita jangan pernah kita lupakan. Nah itu. Wah, luar biasa. Saya harus angkat tangan lah begitu ya. Ya, teman-teman semua, ya ini tadi saya sangat terkesima begitu ya kalau setiap dengar Veleti bicara tentang Nias sebenarnya. Ya, saya sama Veleti satu generasi, tapi saya yakin dia jauh lebih tahu tentang Nias dibandingkan dengan saya. Ya tadi menarik, kata Veleti adalah lahir dari keluarga atau budaya yang sangat kental dengan Nias. BTW, Veleti asalnya dari mana? Maksudnya Nias bagian mana? Saya Nias Utara. Oh, iya. Oke, siap. Nah, ini saya juga mau sebenarnya saya mau luruskan dulu ya. Kita bicara tentang pengelompokan Nias. Ya, secara pemerintahan kita itu sudah terbagi-bagi menjadi 5 ya. Ada Kota Gunung Stoli, Kabupaten Nias Utara, Barat, Selatan, dan Nias Induk. Saya sendiri dari Nias Induk. Ya, dari Nias Induk, tapi tidak saya berbicara di sini, saya tidak mewakili secara keseluruhan tentang budaya di daerah Nias Induk. Di dalam Nias Induk sendiri ada beberapa pengelompokan budaya lagi. Nah, saya hanya mau berbicara tentang misalnya kita kelompok budaya ini kan ada beberapa 5 wilayah adat terbesar di Nias. Ya, kalau wilayah adat kami ikut di wilayah adat Laraga, ya Laraga. Kalau Remiman sendiri dari Namuhalu Esiwa kan? Iya, dari Namuhalu saya. Ya, Namuhalu itu adat Lafau, ya. Jadi itu adatnya berbeda-beda lah, meskipun istilahnya kita sudah dikelompokkan dengan beberapa kabupaten atau kota, tapi budaya kita sendiri dalam satu kota itu sendiri, dalam Kabupaten Nias Utara sendiri itu ada beberapa wilayah adat sebenarnya. Ada Laraga, ada Lafau, terus ada di sebelah selatan utara itu yang di sekitar Noyo itu adat Avenoyo. Nah, saya berasal dari wilayah adat Laraga, Kecamatan Hilis Rangkai sekarang namanya, itu Nias Induk, dari desa Lawa-Lawa. Oke, jadi Veleti ini sangat kental dengan budaya Nias begitu ya, dan memang saya akui memang kalau nggak salah juga orang tua Veleti juga begitu dekat dengan budaya Nias ya, masih sangat kental banget. Betul. Ya, dan memang untuk menemukan keluarga yang seperti itu di Nias hari ini sangat sulit. Saya sendiri harus jujur mengatakan bahwa saya memang besar di kota Gunung Sitoli dengan kadang-kadang jujur Veleti, saya malu menggunakan bahasa Nias, bukan malu karena bahasanya, tetapi malu karena tidak begitu lancar. Jadi kalau ngomong sama orang lebih tua gitu, kalau pakai bahasa Nias, kadang-kadang saya minder gitu ya. Padahal sebenarnya saya pengen pakai bahasa Nias, tapi memang ya begitulah ya. Dan saya selalu berusaha untuk menggunakan bahasa Nias semaksimal saya gitu ya. Nah, oke, Veleti. Nah, lalu kenapa Veleti menggunakan media sosial hari ini untuk menyuarakan? Kadang-kadang kan Veleti ngasih semacam kuis-kuis begitu ya. Terakhir kalau nggak salah saya lihat itu gereja pertama di Nias, begitu nggak sih? Di mana? Betul. Ya? Waduh, saya bingung. Kenapa Veleti? Kenapa menggunakan media sosial? Oke.
terutama Facebook. Kan Facebook. Itu juga punya Instagram juga kan? Punya Instagram ada. Tapi kenapa menggunakan Facebook? Oke, ini saya ada sosial media ya, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Nah, itu yang paling saya lebih aktif itu di Facebook. Karena kita tahu Facebook itu kan hampir rata-rata semua orang itu masuk. Memang ada Twitter, tapi itu beda lagi. Tapi istilahnya kalau di kalangan kita, orang-orang Nias, baik yang ada di kampung ataupun kita yang sudah merantau itu pasti rata-rata punya Facebook. Ya, punya Facebook. Nah, saya berpikirnya begini, sosial media saat ini kan kenapa kita nggak memanfaatkan semaksimal mungkin, sama halnya seperti Zoom ini ya, aplikasi Zoom ini. Kenapa kita nggak memanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa membuat sebuah pengaruh kepada teman-teman Facebook kita, daripada kita hanya sekedar membuat status yang nggak jelas, padahal kita bisa membuat sesuatu hal yang lebih besar. Ya, contohnya kemarin ya, saya menyampaikan tentang gereja pertama di Polonius di mana. Ayo dong, itu sebenarnya buat yang mungkin Remiman sendiri ngaku ya. Orang pasti mikir, kamu pasti baca dan mikir, oh iya ya, betul ya, di mana ya? Jadi misalnya ya, saya gunakan Facebook itu sebagai sarana lah untuk bisa membagikan ini loh, hal-hal ini loh selama ini yang kita tidak sadari itu akan semakin tergerus, kita akan semakin lupa. Jadi kalau nggak ada yang mengingatkan, ya hancur. Jadi menurut saya ya sudahlah, saya ingatkan karena toh juga selama ini saya nggak pernah lihat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lain ya yang juga sebagai penggiat budaya, tapi saya punya cara sendiri lah. Ya, makanya saya gunakan Facebook karena istilahnya rata-rata punya lah. Jadi orang siapapun bisa baca. Ya, jadi inilah ya cara milenial menyampaikan tentang budaya. Mungkin ada juga pendahulu atau orang-orang Nias yang memang sangat aktif atau sangat memperhatikan budaya, tapi mungkin memang tidak belum ramah atau belum bisa begitu akrab dengan media sosial. Tapi kita generasi 90-an sudah sangat akrab lah dengan media sosial, dan Filetti salah satu saya pikir anak muda Nias yang sangat peduli dengan budaya dan memaksimalkan itu dengan sangat baik. Jadi mungkin pesan moralnya adalah, ayo teman-teman kita gunakan media sosial yang ada, khususnya untuk anak muda Nias gitu ya, untuk memperkenalkan budaya Nias. Karena saya orang Nias dan saya tahu bahwa banyak banget gitu ya potensi, banyak banget nilai-nilai yang sebenarnya sangat makna dalam artinya bagi masyarakat Nias, dan kalau ditiru mungkin sangat bagus banget. Nah, mungkin Filetti bisa cerita kira-kira budaya apa sih yang menarik atau yang mengandung nilai yang sangat dalam sehingga budaya Nias memang pantas untuk diperkenalkan.